Perkenalkan, nama saya Daryl Siantambun dari 12 MIPA 3 SMA Negeri 5 Kota Jayapura. Pada hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari daerah asal saya, yaitu Sulawesi Utara, yang berjudul Burung Kekeko. Oke, kita mulai. Di sebuah desa di Sulawesi Utara tinggallah seorang ibu bersama dua anak gadisnya. Mereka benar-benar miskin, membeli makanan saja tak mampu. Sehari-hari keluarga itu hanya menyantap buah-buahan yang tumbuh di hutan sekitar rumah mereka. Meski demikian, mereka hidup bahagia dan selalu bersyukur. Suatu masa, musim kemarau melanda desa mereka. Mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan. Namun, kata si bungsu, "Kak, kita sudah berjalan dari tadi, tapi kita belum menemukan satu buah pun." Jawab si sulung, "Sabar dik, mungkin jika kita berjalan lebih ke dalam, kita akan menemukannya." Dalam hatinya dia mulai khawatir, karena perutnya juga mulai keroncong. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk terus ke dalam hutan. Mereka berusaha mencari buah-buahan, namun tak mendapatkan apa-apa. Karena kelelahan, mereka beristirahat di bawah pohon yang rindang. Meskipun daunnya lebat, pohon itu tak berbuah sama sekali. Angin berembus sepoi-sepoi. Kedua gadis itu mulai mengantuk dan akhirnya tertidur lelap. Tiba-tiba terdengar suara, "Kekeko, kekeko." Bersamaan dengan suara itu, beberapa buah mangga masak berjatuhan. Salah satunya mengenai kaki si bungsu. Si bungsu pun terkejut dan terbangun dari tidurnya sambil mengucek-ngucek matanya. Ia pun melihat apa yang mengenai kakinya itu. "Buah mangga? Dari mana datangnya?" tanyanya dengan heran. Ia segera membangunkan kakaknya dan menceritakan apa yang terjadi. Sementara itu, suara "Kekeko, kekeko" terus terdengar. Kedua gadis itu masih terus mencari asal suara tersebut, tetapi mereka tak berhasil menemukannya. Kejadian itu terus berulang. Setiap kali mereka masuk ke hutan, akan dijatuhi berbagai jenis buah-buahan. Dan suara misterius itu akan terus membahana. Akhirnya si sulung berteriak, "Siapakah kamu? Ayo tunjukkan dirimu. Aku ingin berterima kasih." "Kekeko, kekeko." Tiba-tiba muncullah seekor burung di hadapan mereka. Rupanya burung itulah yang selama ini memberikan buah-buahan kepada kedua gadis itu. Kata si burung, "Hai gadis-gadis miskin, tak usah berterima kasih kepadaku. Anggaplah itu adalah hadiah karena kalian berdua bekerja sangat rajin dan tak pernah mengeluh." Kedua gadis itu lalu menamainya burung Kekeko. Sejak hari itu burung Kekeko memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan juga perhiasan. Keluarga itu sekarang hidup berkecukupan. Mereka tak lagi berpakaian buruk dan kekurangan makanan. Kedua gadis itu pun juga tampak cantik. Berita tentang burung Kekeko ini tersebar ke seluruh desa, sehingga teman-teman si sulung dan si bungsu juga iri kepada kecantikan mereka. Sehingga tanya mereka, "Dari manakah kalian mendapatkan pakaian dan perhiasan yang indah-indah ini?" Kedua gadis itu pun menceritakan dengan jujur apa yang mereka alami. Teman-temannya tak terima. Mereka lalu melapor kepada kepala desa tentang apa yang diceritakan kedua gadis itu. Kepala desa memerintahkan semua warga untuk mencari burung Kekeko itu. Setelah berhasil menangkapnya, para warga berkumpul di balai desa untuk mengajukan bermacam-macam permintaan. Kata kepala desa, "Berikan gelang emas untuk istriku." Kata seorang warga, "Aku ingin kain sutra yang indah." Kata warga yang lain lagi, "Aku ingin peralatan makanan dari perak." Suasana menjadi gaduh. Masing-masing warga mengajukan permintaan mereka. Namun apa yang terjadi? Burung Kekeko diam saja. Ia tak memberikan apapun pada warga tersebut. Ia hanya berteriak, "Kekeko, kekeko." Warga pun mulai marah. Mereka menganggap burung Kekeko sengaja mengejek mereka. Dengan persetujuan kepala desa, mereka pun menyembelih burung itu dan membuang bangkainya begitu saja. Si sulung dan si bungsu menangis. Mereka tak menyangka warga begitu tega kepada burung Kekeko itu.
warga itu mengubur bangkai tersebut di halaman rumah mereka. Mereka menanam bunga yang indah di atasnya sebagai penghormatan pada burung yang pernah menolong mereka. Ajaib, bunga-bunga itu tak bertumbuh besar. Di atas makam burung keko itu justru tumbuh sebatang pohon yang besar, menghasilkan buah-buah sepanjang tahunnya. Anehnya, buah yang dihasilkan selalu berganti-ganti. Karena jumlahnya banyak, si sulung dan si bungsu pun menjualnya. Sebagian buah itu ke pasar. Dari situ mereka bisa hidup dengan layak, dan juga burung keko terus menolong mereka meskipun dia sudah mati. Terima kasih.